Selamat siang pemirsa Spinta TV, balik lagi bersama saya Anissa. Sekarang saya sedang berada di Museum Galeri Nasional Indonesia yang berlokasi di pusat kota Jakarta, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 14 Jakarta Pusat. Bagi yang ingin mengunjungi Jakarta atau memang warga Jakarta, bisa nih datang ke museum ini untuk menikmati berbagai karya yang sangat menarik. Yuk kita intip bagaimana sejarah dari Museum Galeri Nasional Indonesia. Sebelumnya, gedung ini merupakan sekolah pertama di Hindia Belanda khusus wanita dengan nama Yayasan Kristen Carpentier Altingstichting atau disingkat CAS, lalu diganti menjadi Yayasan Raden Saleh. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno resmi membubarkan Yayasan Raden Saleh dan diserahkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga pada akhirnya, tempat ini menjadi Wisma Seni Nasional yang lebih dikenal sebagai Galeri Nasional Indonesia. Ada beragam aktivitas yang dapat dilakukan di sini, seperti pameran, preservasi, diskusi ilmiah, seminar keilmuan, dan masih banyak lagi. Beberapa pertunjukan pameran yang sering dilakukan yaitu pameran temporer, pameran keliling, dan pameran tetap. Galeri Nasional Indonesia merupakan salah satu dari art space yang berada di pusat kota. Galeri Nasional ini memiliki koleksi sekitar 1.700 karya dari berbagai tokoh di Indonesia. Koleksi yang ada antara lain berbentuk lukisan, patung, fotografi, dan pahatan. Selain itu, di dalam galeri ini terdapat juga pameran karya seni dari para seniman negara non-blok seperti negara Sudan, Peru, India, dan lain sebagainya. Terdapat gedung di Galeri Nasional yang menyelenggarakan pameran tetap koleksi, di mana kita akan memperlihatkan 5 ruangan yang berbeda. Pada ruangan pertama adalah Monument of Remembrance yang merupakan modernitas Indonesia dan dinamika dalam koleksi Galeri Nasional. Perjalanan karya dimulai dari tahun 1800 hingga 1930 pada masa kolonialisme dan orientalisme. Pada ruangan kedua, berlanjutlah perjalanan karya mereka tahun 1930 hingga 1940 pada masa nasionalisme dan dekolonisasi. Pada ruangan ketiga, berlanjut perjalanan karya mereka terkhusus pada tahun 1950, tepatnya masa pembentukan identitas nasional. Dan pada ruangan keempat, berlanjut perjalanan karya mereka terkhusus pada tahun 1960, tepatnya pada masa transisi saat praha politik dan kebudayaan. Pada ruangan kelima, perjalanan akhir dari karya mereka tahun 1990 hingga 2000 pada masa globalisasi dan demokratisasi. Terdapat 4 gedung di Galeri Nasional Indonesia, Gedung A hingga Gedung D, di mana hanya Gedung B lantai 2 yang dijadikan pameran tetap koleksi. Dan gedung lainnya seperti Gedung A, Gedung B lantai 1, Gedung C, dan juga Gedung D dijadikan pameran temporer. Galeri Nasional Indonesia ini dapat dikunjungi setiap hari Selasa hingga Minggu dan mulai beroperasi pada pukul 9 pagi hingga 4 sore tanpa dipungut biaya alias gratis. Untuk menuju ke Galeri Nasional, kamu bisa naik Transjakarta Rute 2 jurusan Harmoni Pulau Gadung, Rute 2A jurusan Bundaran Senayan Pulau Gadung, dan Rute 2C Monas PRJ. Dari semua rute tersebut, kamu dapat turun di halte Gambir 2 dan diteruskan berjalan kaki sekitar 200 meter ke Galeri Nasional. Lalu bisa juga naik Transjakarta Rute 6H jurusan Lebak Bulus Senen, turun di halte Gambir 1, dilanjutkan berjalan kaki sekitar 500 meter ke Galeri Nasional. Untuk kamu yang dari luar kota dapat menggunakan kereta jarak jauh dan menengah, turun di stasiun Gambir, lalu berjalan kaki sekitar 400 meter ke Galeri Nasional. Jika ingin berkunjung ke Galeri Nasional,
kamu dapat memperhatikan beberapa barang yang dilarang untuk dibawa masuk ke Galeri Nasional. Di antaranya ialah dilarang membawa tongsis atau tongkat selfie dan kamera digital, dilarang membawa makanan dari luar, dan dilarang menginjak di bagian tertentu yang ada di galeri. Ya, itulah Museum Galeri Nasional Indonesia. Bagi yang ingin mengisi waktu luang atau belum tahu nih mau main kemana, yuk langsung aja berkunjung ke sini. Selamat siang para pemirsa, kembali di Spinta TV bersama saya Binta Dwi Kisyara yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung wisata di Taman Ismail Marzuki. Nah, Taman Ismail Marzuki ini sering disebut dengan TIM. Jadi bagi kalian yang akan berkunjung ke Jakarta ataupun warga Jakarta, boleh banget nih main ke sini. Yang kita tahu juga Taman Ismail Marzuki ini sudah berinovasi lebih maju dan berkembang lebih maju. Nah, cocok banget nih untuk kalian yang mau hangout bareng teman-teman. Yuk kita intip bagaimana keseruan yang ada di Taman Ismail Marzuki. Pada 10 November 1968, Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jenderal Marinir Ali Sadikin meresmikan Taman Ismail Marzuki yang dibangun di atas areal tanah seluas 9 hektar. Sebelumnya, tempat ini dikenal sebagai ruang rekreasi umum dan juga kebun binatang Jakarta. Konsep pembangunan tim ini diserahkan kepada para seniman. Nama Ismail Marzuki dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada karya-karyanya. Tim menjadi saksi perkembangan seni di Indonesia. Berbagai pertunjukan yang diadakan di tim tidak hanya menampilkan karya-karya dalam negeri, tetapi juga karya dunia. Area ini sempat menjadi pacu balap anjing yang akhirnya diresmikan menjadi gedung perkuliahan oleh Bapak Presiden Soeharto pada 25 Juni 1976. Lalu 5 tahun berikutnya, lembaga pendidikan ini diganti nama menjadi Institut Kesenian Jakarta atau yang biasa kita dengar dengan IKJ. Terdapat berbagai fasilitas di Taman Ismail Marzuki. Ada teater besar, teater kecil, Geraha Bakti Budaya, Galeri Cipta 2 dan 3, Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Wayang Orang Barata, Planetarium, Perpustakaan DKI, Gedung IKJ, toilet, musola, area parkir, dan fasilitas umum lainnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup acara Spinta TV pada siang hari ini. Saya Binta beserta tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat berlibur. Sampai jumpa.